Okay. Kalau kita lihat, kalau menurut gue ya, dari 8 match, ini lawannya cukup imbang semua. Ya. Yang tidak imbang itu cuma 1 match. Yang mana? Ini? Leipzig Man City. Leipzig Man City. Ini udah pasti Man City lah ya? Ini udah pasti Man City. Jadi yang lain, 7 match lainnya, gila semua ya? itu nggak bisa diprediksi. Tapi kemarin waktu lawan Chelsea mainnya nggak bagus, terus terang. Loh, bukan lawan Chelsea aja. Banyak beberapa match sebelumnya lawan PSV, lawan Southampton sebelum jelek, tapi keberuntungan ada di Arsenal. keberuntungan ada di Arsenal. Ini yang gue selalu bilang bahwa Terlalu tergantung sama Madrid ini digendong sama 3 pemain senior ini. Main tua bukan senior. Pemain tua. I don't even know kalau gue bikin preview, paling nggak bisa diprediksi itu Liverpool. Because you don't know apakah mereka bermain bagus atau tidak. Dia menang lawan Giant, kalah lawan Lilliput. Iya. Coach ini kalau gila gini bisa nggak jadi juara Napoli ya tahun ini? Bisa banget. Ya, ketemu lagi dengan saya Helmi Yahya dan Koci dalam acara Just Haye, Justin Helmi Yahya. Ini obrolan bapak-bapak, tapi kita ngomong bisa kemana-mana. Santai aja men ya. Jadi kita akan ngobrol dan banyak sekali peristiwa atau game-game menarik di mana tumbangnya tim-tim yang jauh lebih difavoritkan. Ya, selain Arsenal doang nggak tuh. Ayo Koci. Dan still on top. On top. Nikmati. Just enjoy the moment. Enjoy the moment. Gak usah banyak target ini itu dan pokoknya enjoy the moment selama di atas. Karena pada saat kita turun, that's okay, it happens. Pokoknya selama di atas kita enjoy. Tapi kemarin waktu lawan Chelsea mainnya nggak bagus, terus terang. Loh, bukan lawan Chelsea aja. Banyak beberapa match sebelumnya lawan PSV, lawan Southampton sebelum jelek. Tapi keberuntungan ada di Arsenal. keberuntungan ada di Arsenal. Jadi tahun ini juga nyaris nggak ada kartu merah, efektivitas tinggi, nggak banyak peluang. Betul. Tapi mereka bisa cetak Kayak kemarin gol. shot on targetnya cuma berapa ya? Shot target pertama langsung gol. Walaupun si Gabriel Jesus nggak cetak gol udah 9 match, tapi ada aja pemain lain yang cetak gol. Ini kita harus akui lah, Arsenal lagi luck-nya dapat. Sesimpel itu. Lucky ya. Kalau kita lihat tahun lalu ya banyak kartu merah, penalti nggak dikasih, kena tiang berapa kali, banyak yang tidak menguntungkan lah. Somehow musim ini itu luck-nya lagi dapat, walaupun mereka bekerja keras dari sisi permainan, average bagus dan rekrutmen pemain saya pikir Arsenal is the best ya tahun ini ya. Create chances, cuman finishingnya memang jelek sehingga tidak banyak gol terjadi. But it happens kalau kita lihat banyak tim kayak Leicester ya pada saat mereka juara kurang luck apa. Jadi luck itu tetap butuh. Madrid tahun lalu juara Champions League, lucknya di kandang ketinggalan lawan City 2-0, lawan Chelsea ketinggalan 3-0. Tapi somehow mereka bounce back dan itu butuh luck. Jadi Koci percaya kalau luck itu ada Di dalam sepak bola definitely ya. Tahu-tahu game gol di menit-menit terakhir Tapi you have to work hard. You have to work hard membuktikan mentalnya kayak kemarin. Barca dengan 10 orang bisa menang. Madrid lawan 10 kalah. Nah, this is football. Jadi nggak bisa lawan tim Lilliput lagi ya. Lawan tim kecil aja nggak bisa menang, ngerti nggak? Dengan lawan 10 orang. Jadi itulah gue selalu bilang sepak bola, indahnya sepak bola itu nggak bisa diprediksi. Coach kemarin, gue potong. Waktu Arsenal lawan Chelsea itu permainannya asimetrik ya, cuman separuh lapangan aja gitu ya, di sininya nggak kepake. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Strategi dua pelatih? Gue lihat memanfaatkan titik lemahnya ya, memanfaatkan titik lemah gini. Kalau seandainya lu punya pemain yang bagus semua, contoh City lah. Contoh City. Any other opponent itu akan adaptasi dengan sistem City. City nggak perlu. Tapi Arsenal, apalagi Chelsea, tidak memiliki squad semewah City. Artinya mereka harus mencoba mencari titik lemahnya di mana. Chelsea ini lagi keteteran
dalam arti eksperimen dengan 4 back, 3 Tiga back, back. pertama bagus-bagus, habis 7 blok lagi, kemarin lawan Arsenal 4 back lagi. Oke. Tapi 4 backnya ini kan bukan wingback Aspi sama Cucurella. Ini bukan wingback yang paling top. Ya kan? Ya. Apalagi Cucurella lagi bermain jelek. Nah, ini coba dan kita juga tahu bahwa Arsenal punya winger yang speednya kuat. Ya. Yang kenceng. Nah, hal-hal kayak gini, ini udah cywar. Maka dari itu sebenarnya gue nggak heran bahwa tidak terjadi banyak peluang. Ya. Tapi Arsenal lebih beruntung. it's very boring game, ya. Cuman kalau kita lihat terutama di babak kedua, Arsenal control the game. Ya. Babak kedua setelah gol ya. Iya, setelah 64 65 Arsenal menit control yang the game. baru Betul. Walaupun permainannya menarik. Chelsea berusaha dengan oportunis, dengan long ball, dengan permainan lewat tengah, lewat sayap, tapi Arsenal control the game. Sehingga sampai peluit terakhir ya Chelsea nggak dapat peluang juga. Coach, kalau ngelihat itu, who push the game ya? Siapa yang ngatur permainannya? Kan dua-duanya tidak memainkan strategi yang sebelumnya kita lihat Iya. ya. Kok permainan bisa asimetrik? Ini Chelsea menyesuaikan atau tertekan di strateginya Arteta atau sebaliknya? Graham Potter bilang di presscon, kita lihat dalam match ini bahwa Arsenal ini sudah lebih dewasa, lebih kompak. Permainannya sudah kelihatan bahwa tim ini lama bermain dengan pemain yang sama. Jadi otomatismenya dapat. Sementara Chelsea tidak. Jadi in this case itu Arsenal yang atur mau mainnya di mana. Apalagi mereka punya Partey, Xhaka yang lagi on fire. Keren banget mainnya. Jadi dua pemain ini penting sekali dalam sistemnya Arteta. Sementara Chelsea masih mencari sistem apa pada saat sistemnya dapat. Reece James cedera, ini cedera, itu cedera. Jadi harus dirombak lagi. Si Aubameyang 60 menit cetak cuman 8 kali sentuh bola. Ya. Ditaruh di kiri. Biasanya dia striker. Havertz, Mason Mount main jelek banget. Harusnya Mason Mount itu jadi starter, nggak pernah dicadangin. Jadi Graham Potter pun masih mencari komposisi yang tepat seperti Sampai apa. kapan ya? Ini udah game ke-7 ya, ke-8 kali ya? Buat dia. Untuk dia, sampai kapan dia mencari-cari terus? I don't know. Itu semua tergantung adaptasi pemainnya, bisa cepat adaptasi atau tidak. Tergantung juga strategi dari Potter, apakah dia mau beradaptasi dengan lawan atau dia memaksa fokus lawan bermain dengan satu sistem yang orang yang akan akan datang, entah itu menang kalah, pokoknya pertahankan sistem itu. Kayak Tuchel ya? Kayak Tuchel, tapi Tuchel gagal. Nah, jadi somehow kayak 3 backnya gagal, 2-3 match terakhir dia switch ke 4 back. Ya, dan lebih berhasil. Nah, kemungkinan besar kalau dia lebih smart, dia akan main 4 back. Walaupun kemarin kalah. Tapi kalau seandainya kemarin Chelsea main 3 back, kalahnya akan lebih banyak. Ya. Jadi 4 back untuk gue itu cocok. Cuman salah satu kritikan gue terhadap Potter adalah dia harus lebih percaya memberi kesempatan pemain yang jarang diberikan peluang. Contoh Ziyech. Ziyech itu nyaris nggak dapat peluang untuk bermain. Contoh, dan Mason Mount itu sering main jelek, nyaris nggak pernah dicadangin. Jangan pasang dia sebagai starter. Nah, hal kayak gini, kalau lu sebagai pelatih mau bereksperimen, do the real thing. Kasih semua pemain kesempatan untuk bermain. Sekalian ya? Sekalian dia kasih kesempatan ke Gallagher. Gallagher pun juga sangat ups and down, lebih banyak otot daripada otak ini pemain. Tapi kenapa ada beberapa pemain kayaknya kreditnya banyak banget. Kayak Havertz itu hampir selalu main, Sterling, tapi dia nggak pernah kasih kesempatan ke Ziyech. Pulisic pun termasuk jarang. Cadangan tuh. Ya, jadi ya kita lihat ke depannya gimana. Oke, Coach, kita ke Liverpool. Liverpool ini kan roller coaster banget ya. Banget. Kadang-kadang menang dengan tim-tim kuat dia menang. Bayangin bisa ngalahin City. Ya. Kemarin ngalahin Spurs, Napoli dia stop tuh kemenangan Napoli. Tapi lawan tim-tim Lilliput dia hancur nih, Coach. Ini apa yang terjadi? Kemarin dia menang lawan Spurs. Lawan Spurs, kalau gue bilang, itu nggak layak menang. Nggak layak menang juga? Based on babak kedua, harusnya seri.
They control the game di match pertama. Ya. Di game babak pertama. Ya, babak pertama. Babak pertama they control the game. Mereka tahu speednya, organisasinya, mereka tekan Spurs dan pokoknya mereka control the game sampai dapat 1 gol, udah selesai. Babak kedua, gaya permainan Spurs yang sangat oportunis itu Liverpool ketarik. Artinya apa? Liverpool ini Conte. Dan bukan di Conte aja. Pada saat mereka tertinggal, mereka punya 45 menit, mereka main oportunis. Kerja keras, press, long ball, pokoknya direct football. Entah itu lewat tengah, entah apa, pokoknya direct football. Kalau bisa lewat sayap lebih banyak karena mereka punya Harry Kane. Oke. Liverpool harusnya tidak mengikuti gaya bermainnya Spurs. Dalam arti pada saat mereka pegang bola, mereka jangan bermain direct juga. Mereka harus lebih control the game. Passing ke belakang, ball possession, organisasi, they are good at it. Mereka bagus dalam organisasi. Tapi praktis di semua babak kedua 45 menit, mereka ketarik. Dapat bola langsung ke depan. Alhasil apa yang terjadi di babak kedua? Satu tim pegang bola antara 5-7 detik, nggak lebih dari itu. Jadi kayak kita nonton pingpong, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kayak one touch football gitu ya. Kayak bukan kayak tarkam. Terlalu banyak kesalahan yang terjadi karena Liverpool ketarik dengan gaya bermain oportunis Spurs dan dia tidak mau memainkan cara mereka sendiri. Ujungnya peluang jauh lebih banyak Spurs loh. Untung tidak jadi gol. Untung tidak jadi gol. Kena 2 kali kena tiang, walaupun Nunes juga kena tiang. Ini yang juga harus gue bilang harus dipelajari lagi oleh Klopp bahwa you are good team gitu loh. Pemain lu tuh hebat semua. Jadi buat apa lu ketarik dengan gaya permainan oportunis dari lawan lu? There is no need for that. Pada saat lawan gerasa-gerusuk, transisi, kehilangan bola, mereka ke depan, lawan mundur ke belakang, tarik bola lagi ke belakang. Nggak usah ke depan. Jadi biar pemain Spurs nguber pantat dengan sirkulasi bola cepat. Tidak mereka lakukan. Sehingga pada saat mereka berusaha untuk direct football, manfaatkan counter attack, terlalu banyak salah passing, kehilangan bola. Maka dari itu, match di babak kedua, secara tactical, is very poor. Sangat miskin taktik, dua-duanya. Tapi, gue paham kalau orang suka karena seru. Seru ya? Karena saling menyerang. Jauh lebih seru daripada Jauh Arsenal lebih seru. lawan Chelsea. Betul. Tapi ya serunya itu berdasarkan opportunity football. Long ball dan skill individu dan lain-lainnya. Yang jelas Liverpool tahun ini tidak sestabil tahun lalu ya, Coach? Jauh. I don't even know kalau gue bikin preview, paling nggak bisa diprediksi itu Liverpool. Because you don't know apakah mereka bermain bagus atau tidak. Dia menang lawan Giant, kalah lawan Lilliput. Dan itu setelah match lawan Spurs, gue tidak melihat ini ada titik terangnya. Waktu lawan Napoli mereka bermain bagus, layak menang. Lawan City bermain bagus, layak menang. Tapi yang kita lihat kan, kalau ada 3-4 match konsisten dengan permainan yang sama, entah menang atau kalah, tapi dari permainan dulu lah. Kalau permainan konsisten, then you can say, kemungkinan besar next week mainnya akan bagus. Belum tentu menang kalah, tapi mainnya akan bagus. Ini nggak bisa dibilang. Karena benar-benar, like what you said, roller coaster. Nggak tahu kapan mainnya bagus. Coach, dan satu agak-agak kejutan ya. MU tanpa Bruno Fernandes, tanpa Anthony, tiba-tiba kalah. Saya kalah sih nggak apa-apa nih. Kalahnya telak ya melawan Aston Villa. Nggak ada Bruno Fernandes, gue bilang kalau Bruno Fernandes kemarin main, itu pun tetap akan kalah. Gitu ya? Karena kita tahu bahwa Bruno Fernandes akhirnya nggak main bagus juga. Cuman, pemain kemarin itu bermain untuk ego sendiri. Satu. Kedua, niatnya untuk menang, gue nggak ngelihat sama sekali. Jadi kembali kayak jebakan waktu zaman Solskjaer, zaman Rangnick ya? Di depan, itu nyaris nggak ada kerjasamanya. Crossing-crossingnya nggak tepat ke Ronaldo. Terlalu buru-buru. Jadi kalau gue melihat, ini kembali lagi ke proses di mana ups and down. Tapi kita harus akui trennya, MU naik.
Dengan rank 3, rank 4 itu selisih cuma 3 poin. Yes. Ketinggalan 1 match. Kalau 1 match ini menang, mereka tetap berada di zona Champions League. Jadi nggak usah panik. It was a very bad match. Jelek sekali. Ternyata dengan Van de Beek nggak jalan sama sekali. Saya pikir Van de Beek out lah ya. Van de Beek itu dicuek, kalau gue bilang ya, dicuekin sama pemainnya. Sama teman-teman itu nggak dikasih bola sama sekali. Jadi kalau itu terjadi, ya mending kita singkirkan Van de Beek. Iya. Nggak bisa kita suruh Ini ada 5-6 masalah apa, pemain. Coach? Masalah di ruang ganti kah? Feeling gue masalah di ruang ganti Van de Beek ini nggak bisa adaptasi. Padahal kan ini coachnya dia yang datang, ya kan? Iya. Van de Beek itu orang kan introvert. Ya kan? Oke. Bukan kayak Ronaldo atau Ronaldo kan disukain semua pemain lain ya, lah ya. Amerika atau Eropa Selatan ya, yang lebih ekstrovert. Oke. Gue melihat sebenarnya udah dari 1 tahun 2 tahun Van de Beek ini nggak disukai atau nggak bisa mingle. Pernah nggak kita lihat pemain-pemain bikin party ada Van de Beek? Nggak pernah ada. Perhatiin deh, kalau ada off the pitch di mana pemain lagi kumpul, lagi apa? Pernah nggak lihat ada Van de Beek? Beda dengan Fred ya. Nggak pernah ada. Fred itu disenengin oleh orang lain, Coach. Fred, sehancur-hancurnya Fred, at least dia bisa mingle. Oke. At least dia bisa. Dan Ya, dalam itu, sepak ya. bola itu penting. Saya pikir finish lah ya, apa. Gue bilang juga finish. Harus dijual. Dan juga untuk menyelamatkan karir dia, dia lebih baik pergi. Ya. Gitu. Karena kalau di bawah pelatih lu sendiri aja you cannot perform. Di bawah Ole nggak perform, gue paham. Ada alasan. Di bawah orang nih masih oke lah. Tapi di bawah Ten Hag yang tahu kapasitas lu, tahu kualitas lu tetap nggak dimainin, selesai. Finish. Ya. Coach Newcastle, wih, makin perkasa ya. Newcastle makin perkasa. Newcastle kasusnya itu kayak Arsenal, lagi dapat angin bagus. Si Aldiron ini kan cetak Aldiron kan cetak 4 gol beruntun. Oke. Sementara dia udah bertahun-tahun main di Newcastle. Tahun lalu kemana? Pernah nggak kita bahas kadang? Nggak pernah. Ini chemistry yang dapat ya, Coach. Chemistry lagi dapat anginnya lagi bagus saja. Sama kayak Arsenal. Tapi karena kualitasnya tidak seperti Arsenal dan permainan tidak seperti Arsenal juga, cuman mereka menang. Ya. Gue nonton waktu lawan Spurs. Spurs itu harusnya menang match itu. Begitu banyak peluang yang mereka dapatkan, tapi mereka 2 peluang, 2 gol. Akhirnya mereka yang menang. Gue lihat tim ini ntar akan turun. Karena murni kualitasnya tidak mendukung. Oke. Coach, kita ke apa di Italia juga gitu ya. Apa Inter kalah sama Juve ya, kemudian juga Roma ini juga. Ya. Inter bikin 2 kesalahan blunder di belakang di strap. Babak pertama harusnya mereka unggul. Yes, saya lihat. Harusnya mereka unggul. Kemarin gue bahas diskusi, ada pertanyaan di DPI kalau nggak salah. Panji tanya, apakah sudah waktunya Simone Inzaghi dipecat? Bilang 1, lu pecat Inzaghi, lu mau datengin siapa? Oke. Kedua, alasan apa untuk pecat Inzaghi? Kalau Inter nggak create peluang, artinya sistemnya salah. Oke. They create chances, hanya finish yang jelek. Apakah iya pelatih itu harus dipecat kalau pemain lu nggak bisa cetak gol? Oke. Kan nggak fair. Ini kan dialami juga oleh Pep pada saat Haaland atau Gapsus lagi jelek dan lain-lain. They create chances. Itu tujuannya. Pada saat peluang lu bagus atau kalau pemain lu belakang bikin blunder. Apakah itu salah pelatih? Kan enggak. Tujuan pelatih adalah membuat sistem yang mengeksekusikan pemain. Kalau pemain mengikuti sistem dengan benar, in the long run mereka akan menang. Dan gue bilang, Inter ini mainnya cukup bagus. Hanya memang finishingnya yang jelek. Jadi kalau seandainya si Simone Inzaghi dipecat, 1, lu nggak tahu datang siapa. Kedua, belum tentu ini pelatih lebih bagus. Belum tentu pelatih baru bisa membuat pemain sekarang bisa cetak gol. Oke. That is the difference. Jadi jangan lihat tim ini kalah, pecat tim ini kalah. Enggak. Dasarnya apa dulu? Dan ada nggak yang bisa gantiin? Iya. Ya. Dan penggantinya siapa dalam paruh musim? Dan kalau digantikan belum tentu mereka bisa cetak gol juga kan? Jadi gue bilang nggak ada dasar untuk memecatnya karena sistemnya sudah berjalan, sudah cukup bagus kok ini. Ya.
Napoli, woi, masih melaju terus ya. Coach ini kalau gila gini bisa nggak jadi juara Napoli ya tahun ini? Bisa banget. Banget. Karena yang lain kan agak tidak stabil ya. Gue nonton match ini karena gue kan bilang 3 pelatih terbaik di Serie A itu Sarri, Gasperini, sama Spalletti. Dan 3-3 ini masuk 4 besar. Ditambah AC Milan. Maka dari itu kemarin gue nonton full karena gue pengen lihat sehebat apa Gasperini bisa mengalahkan sistemnya Napoli. Ini menurut gue pribadi ya, gue bilang sistemnya Gasperini itu lebih bagus. They control the game. Cuman kualitas pemainnya Atalanta masih 2 level di bawah Napoli. Walaupun Atalanta bagus juga dong. Bagus juga. Tapi bagusnya karena sistemnya. Ya. They create chances. Depannya itu hancur. Jelek banget Atalanta. Berapa peluang yang didapatkan Napoli? Nggak banyak. Tapi mereka punya Osimhen. Osimhen tuh wah gila. Mereka punya Osimhen. Yang tidak dimiliki oleh Atalanta. Iya kan? Perbedaan kemarin itu cuman Osimhen dan Atalanta nggak punya Osimhen. 1 gol, 1 assist, Coach. Itu bukan gol dan assist aja, tapi caranya bermain ya. Dia udah kehilangan bola, dia over lagi, dapat lagi, dia kasih assist. Terus golnya dia heading kalau nggak salah. Jadi ini pemain bisa bola atas, bola bawah, speed, skill, fisik kuat. Walaupun setelah itu Napoli nggak dapat banyak peluang juga, tapi ya this kind of player you need it. Sama kayak Lewi lah, kasarnya begitu. Emang Lewi main bagus terus? Enggak. Tapi dia butuh seperempat peluang untuk bisa cetak gol. Harry Kane kemarin, waktu lawan Liverpool, seperempat peluang dia bisa cetak gol. Itu yang Ronaldo kehilangan ya, Coach? Itu Ronaldo kehilangan, betul. Mungkin usia lah ya. Wah, dulu mah kalau gitu-gitu, Mas. Dulu Ronaldo seperempat kesempatan. Betul. Gila ya. Iya, tapi 37 tahun, that's why Ronaldo. Gue tweet ya. Gue bilang, kalau Ronaldo kemungkinan besar cabut kan. Kalau nggak di Juni, Januari, bahkan mungkin Januari, ya kan. Gue bilang yang cocok ganti Ronaldo itu Osimhen. Tapi harganya 150, Coach. Gak bisa nonton Piala Dunia? Gak guna nih? Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Ya itu pay lah. Zaman sekarang kan gila. Jude Bellingham juga 150. Ya. Ya Kalau kan? gua enggak. Daripada beli Sancho 90 juta. Kita pikir hebat banget, Coach. Kalau ngeliat statistiknya di Bundes, itu gila Sancho. That's why jangan percaya statistik. You have to watch the game. Gue udah dari awal bilang Sancho ini untuk gue value-nya 30-40. Lu dari awal Iya kan? Dan so far terbukti. Tapi Jude Bellingham 150 kalau gue sebagai klub enggak, gue beli. Oh ya? Jude Bellingham this is bakatnya itu luar biasa. Asli. Dibanding Sancho sekalipun. Jauh. Jude Bellingham jauh lebih smart. Paling Sancho tuh 2 tahun Coach di Uber MU, Coach. Tahu, paham. Tapi Jude Bellingham 150 karena dia masih muda juga ya. Itu ambil. Osimhen 150 ambil. Tapi ada karena option lebih murah juga. untuk MU ya. Gakpo jauh lebih murah. Kalau nggak diganggu oleh orang lain ya. Gakpo tidak sehebat yang orang pikir. Oh ya? Statistiknya bagus. Bagus banget. Lebih banyak cetak gol lawan. Iya. Tapi Liga Belanda, please deh. Iya. Ngerti nggak? Liga Belanda. Gue nonton Gakpo itu ribuan kali. Bukan ratusan. Ribuan kali. Dari dia pertama kali masuk PSV. This is good. Tapi good levelnya Belanda. Dibanding Joao Felix? Oh jauh. Jauh lebih bagus Felix. Felix kan lagi bermasalah dengan Simeone ya. Mending Felix. Mending Felix, Osimhen daripada Gakpo. Gakpo bisa main, tapi bukan pemain yang bisa diandalkan tiap minggu. Karena ini masih muda, dia harus adaptasi dengan kerasnya IPL. Jadi lebih untuk dirotasi sebagai sub, pelan-pelan dimasukin. Tapi untuk 50 juta, itu murah. Coach, di MU itu kan ada pemain muda ya, kayak Garnacho. Saya dari awal tuh ya. Saya bingung tuh waktu preseason tidak dimainkan oleh Ten Hag. Ternyata dia punya attitude problem ya. Waktu kenapa tidak terlalu dimainkan. Kan kemarin sempat bagus juga lah ya.
Dia di match pertama bagus, match kedua oke lah, not bad, nggak bagus nggak, tapi jelek nggak juga. Inilah kadang kita penonton itu bingung dengan tindakan pelatih, tapi yang tahu sikon itu kan pelatih. Sekarang siapa yang mengira Ten Hag nggak mainin Van de Beek? Kan nggak ada yang mengira. Tapi dia yang tahu ternyata. Dia yang tahu. Sama kasusnya Garnacho. He has reason. He has reason for that. Ya kan? Tujuan dia jelas. Kalau pandit, penonton gitu, kenapa Garnacho nggak? Pasti dia yang tahu apa yang terjadi. Ya mungkin salah satu itu attitude problem. Dia akuin attitude. Kan? Ada pemain senior mengatakan dia attitude. Iya. Mungkin dia terlalu dekat sama Ronaldo kali ya. Mungkin. Kan dia kan anak kesayangannya Ronaldo. Ya, mungkin. You never know. Tapi kasus ini banyak bahwa pemain muda yang berbakat yang bagus, they fail karena attitude problem. Gitu. Dan feeling gue Mbappe ini attitude problem juga. Ya, dari awal saya. Ini kalau dibiarkan Balotelli ini. Iya, betul. Ya, benar. Ya, semoga cepat sadar ya. Semoga cepat sadar. Ronaldo kan agak sadar nih, berubah. Coach. Di berikutnya ya kan dia senyum, di tackle aja senyum gitu. Nggak marah-marah lagi ya. Coach, apa kabar dengan Greenwood ya? Mason Greenwood. Kan pengadilannya mengatakan dia cuma trial ya. Dia di bail kan, dia bisa keluar. Katanya sih dia lagi latihan ya kalau nggak salah dengan U21. Kalau gue dari awal gue udah percaya bahwa pemain muda kayak Greenwood, he has talent. He made mistakes. Tapi bukan berarti dia harus divonis seumur hidup. Dalam arti gue bilang dia harus dikasih kesempatan. Asal dia mau belajar dari Asal kesalahannya. dia mau berubah. Termasuk hubungannya. Kalau enggak ini tipe-tipenya Mbappe juga nih. Selfish. Betul. Dia harus mau berubah. Dan mungkin dengan kasus yang terjadi ini, dia bisa berubah. Bahwa ternyata antara sukses dan gagal di sepak bola itu tipis banget. Dan skill bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Bakat bukan satu-satunya. Attitude itu problem. Dan semoga ini turning point buat dia, karena sayang sekali kalau pemain yang berbakat seperti dia ini disia-siakan hanya karena attitude problem. Oke, Coach, kita ke La Liga. Madrid kalah ya, juga lawan tim liput Rayo Vallecano. Dan gol yang diciptakan cukup banyak ya, Coach? Ya. Jadi Madrid ini 2 kali seri, sekali kalah. Oke? The last 3 game. No, total musim ini. Total musim ini. Barca sekali kalah, sekali seri. Maka dari itu Barca di atas. Sementara. Oke. Waktu mereka seri pertama kali, itu Modric nggak main. Oke. Waktu seri kedua kali, itu Benzema nggak main. Kemarin kalah, Benzema dan Kroos nggak main. Dan Modric ditarik. Ini yang gue selalu bilang, bahwa terlalu tergantung sama Madrid ini digendong sama 3 pemain senior ini. Pemain tua bukan senior. Pemain tua. Sebelumnya kan ada Casemiro. Casemiro dijual. Oke. Penggantinya Tchouaméni. Tchouaméni dibeli dengan 100 juta. Belum bisa ya. I think fans Madrid juga bisa menilai. Objektif aja. Ini pemain nggak jelek bakatnya, tapi sangat tidak konsisten. Camavinga same story, sangat tidak konsisten. Lu gimana mau gantiin Casemiro yang begitu konsisten senior. Sekarang nggak ada Kroos, nggak ada, dan kelihatan pada saat mereka 3 kali kehilangan poin, selalu ada pemain seniornya yang nggak main. Ini hati-hati ya, alarm ya untuk Madrid ya, Coach. Ditambah mereka di menit 60, Rayo Vallecano kena merah. Di situ pun lawan 10 orang, itu skor 2-2. Mereka bisa cetak gol kemenangan 3-2. Injury time 9 menit. 8 atau 9? 8 menit. Dalam 8 menit aja mereka udah bermain oportunis. Sampai Courtois ikut ke depan lah, apalah. Saking kepengen menangnya. Bukan menang, seri. Seri minimal. Nggak dapat juga. Apa yang gue katakan, yang dulu-dulu, yang gue dibully sama fans Madrid, pelan-pelan akan terbukti. Bahwa Madrid ini bagus karena 3 pemain yang bisa menggendong pemain muda. Tidak ada pemain senior, mereka udah kayak Kip Sonderkop, ayam tanpa kepala.
mainnya nggak ada yang ngatur, nggak ada yang organize, dan bebannya ada di mereka. Karena pada saat Benzema, Modric, Kroos main, Vini itu nggak ada beban. Vini nggak ada beban. Makanya mainnya bagus banget. Makanya main bagus. Kemarin jelek juga. Karena nggak ada Benzema, dia semua sorotan lampu media akan ke dia. Kalau ada Benzema, ke Benzema. Bukan ke Vini. Dan match kayak gini akan sering terjadi. Pada saat, lihat aja pada saat mereka kehilangan, kemungkinan besar pemain senior nggak main. Tapi Ancelotti nggak punya banyak pilihan. Ancelotti itu terlalu arogan, terlalu pede. Dia nggak sadar bahwa dia menang juara Champions League itu luck-nya itu gede banget. Dia bilang, Januari kita nggak beli siapa-siapa. Iya, saya pikir itu aneh ya. Kita lihat loh, mau kemana itu lo menjadi musim kritik ini. orang Coach ya. Iya. Udah juara UCL, pemainnya tua semua. Iya. Waktu final kita Betul. tahu yang memenangin Terlalu final sombong. itu kan Thibaut Courtois sama sama Tiang Gawang betul, itu sebenarnya. betul. Ya kan? Tapi terlalu arogan ini. Nggak beli banyak pelatih. pemain, terutama Betul, penyerang-penyerang Betul, ya. Dan betul. pemain tengah. Bener, betul sekali. Makanya kita lihat beli Tchouaméni 100 juta is a big joke. Beli Camavinga juga mahal. Ini pemain masih terlalu muda, nggak bisa, mereka harus pelan-pelan dibawa. Sekarang dilempar ke jurang, lu harus tiap minggu main perform. Nggak ada mereka main Itu konsisten. lebih benar apa Barca membeli Lewi. Ya. Udah ketahuan tuh jaminan ya kan? Gue bilang dan kalau nggak salah di sini atau di mana gue bilang, dan netizen yang follow gue pasti masih ingat, pembelian Madrid itu ada gap satu generasi. Jadi pembelian pemain yang ngegendong sekarang umurnya 33, 34 plus. Yes. Pemain yang dia beli itu muda semua. Mereka punya Valverde, Rodrigo, Vini, Tapi jauh banget ya? yang 20-an. Oke? Jauh banget. Gapnya jauh banget. Nothing is in between. Nothing is in between. Seharusnya mereka beli pemain yang di sini. Ya. Karena generasi tengah di Madrid itu gagal total. Isco lah, Asensio lah, Vasquez lah. Itu gagal total. Maka dari itu mereka harusnya beli pemain yang di usia 26, 27, 28. Yang sudah matang secara emosional. Yang bisa tampil konsisten. Gak harus terlalu bintang. Tapi yang bisa konsisten. Biar si pemain muda, generasi ini diberi waktu juga. Untuk develop. Untuk develop. Sekarang, gak ada generasi tengah yang bagus. Beban ini semua ada di sini. And it's just not fair terhadap pemain-pemain muda kayak Tchouaméni sama Camavinga itu. Setuju gue. Coach, kita lihat apa drawing ya, baik UCL maupun Liga Eropa ya. Ini menarik. Kenapa? Karena ada pertemuan yang menurut gue mah gila ya, terutama di UCL di Eropa aja. Barcelona ketemu Madrid di Coach. Barcelona ketemu MU. Ketemu MU. Ya, jadi ini kita ketawain. Oke, kita ke UCL dulu ya. Ini UCL dulu ya. UCL dulu. Kalau gue lihat, ini lihat Liverpool, Madrid. Ini pertemuan final tahun lalu. Bentar. Kalau kita lihat, kalau menurut gue ya, dari 8 match, ini lawannya cukup imbang semua. Ya. Yang tidak imbang itu cuma 1 match. Yang mana? Ini. Leipzig Man City. Leipzig Man City. Ini udah pasti Man City lah ya. Ini udah pasti Man City. Jadi yang lain 7 match lainnya gila semua ya. Itu nggak bisa diprediksi. Ini imbang semua. Ya. Porto lawan Inter, Spurs lawan Milan, Madrid Liverpool, PSG Munchen. PSG Munchen gila juga ini ya. Klub Brugge lawan Benfica, Chelsea Dortmund Chelsea, Napoli. Eintracht lawan Napoli. Ini nggak bisa diprediksi. Jangan pikir Napoli merem melawan Eintracht. Eintracht ini ngalahin Barca juga tahun lalu. Juara juga. Jadi sangat sulit untuk diprediksi tujuannya kecuali City Leipzig. Jadi City udah pasti semifinal ya? Perempat final. Perempat final ya? Ya. Gue bilang ya. Ya. Sama gue harap Munchen. Karena gue bilang... Munchen itu kan apa? Sempurna ya? Ya. Karena final yang ideal untuk gue musim ini Munchen itu lawan City. Ya. Itu yang gue harap. Dan kita lihat apakah PSG bisa survive dengan pemain bintangnya, dengan apa? Mau lihat gue. Dan yang seru juga ini nih, Liverpool Madrid. Kalau Liverpool mainnya kayak lawan Spurs, menang. Diobok-obok sama Vini. Ya. Begitu banyak
kesalahan yang dilakukan oleh TAA kemarin. Nggak distrap sama Spurs. Tapi kalau Vinicius Junior dapat peluang, dapat ketemu TAA lagi goyang, dia diputer-puter sampai pusing itu TAA. Tapi kembali lagi kita tahu kalau Liverpool lagi on fire, they can beat everyone, every club in the world, termasuk Manchester City. Betul. Cuman dan mereka udah membuktikan ya. Kita nggak tahu performanya seperti apa. Oke, Liga Eropa ini lebih lucu nih. Liga malam Jumat kita lihat pertemuan yang paling seru itu adalah Barcelona. Playoff dulu ya. Ya playoff dulu. Knocking ya. Jadi menurut saya knockout system. Ketemu 2 game ya, Coach ya? Iya, 2 jadi game. ini yang pertemuan yang paling menarik nih. Antara Barcelona dan MU. Menarik banget karena Frankie De Jong menghindar-hindarin nggak mau ke MU karena takut masuk di Eropa. Sekarang dilawan MU. Liga malam Jumat. Ya, dan apa ya? Kalau dari sisi kualitas pemain, gue unggulkan Barca. Tapi dari sisi pelatih, Ten Hag lebih matang daripada Xavi. Ten Hag lebih matang daripada Xavi. Xavi ini masih belum tahu apa yang dia inginkan, main dengan Busquets, tanpa Busquets, siapa yang di Rafinya atau Ansu atau kemarin Torres. Xavi berapa kali udah nggak main lagi. Jadi, tapi kalau MU patternnya udah jelas, cuman kalau MU pemainnya yang ups and down. Ya kan, jadi ini juga pertandingan yang seru yang untuk gue cukup imbang. Ya gue sebagai penonton netral gue nikmati aja match ini. Ini drawingnya gila nih Coach ya. Drawingnya cuma knocking system gitu ya. Untuk apa? Ya ini playoff ya. Jadi udah harus bertemu di. Ya, jadi ntar pemenangnya akan ketemu yang juara grup di UEL. Oke, Coach. Satu, saya minta apa aja? Apa ulasan ini Premier League minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita ke Piala Dunia. Pertandingan yang paling menarik itu adalah Newcastle against Chelsea. Ya, ini untuk Chelsea menjadi beban juga ya. Beban. Kalau kalah makin jauh dia. Kalau kalah makin jauh dan bukan makin jauh aja, percaya diri menurun. Ya. Percaya diri akan menurun. Apakah dia bisa mengalahkan, dan Newcastle harusnya jangan terlalu dikasih ruang banyak untuk counter. Ya, gue pengen lihat Chelsea kalau bertahan, Newcastle bisa apa? Itu yang gue pengen lihat. Tapi yang jelas percaya diri Newcastle lagi di atas, Chelsea lagi menurun. Lagi turun. Kalau kalah akan drop lagi. Jadi they have to win untuk mengangkat percaya diri. Sementara Arsenal ketemu si Lopetegui dengan pelatih baru. Kita lihat bisa nggak Arsenal menang untuk nutup. Kalau Arsenal bisa nutup dengan kemenangan, artinya sampai Boxing Day mereka berada di rank 1. Dan ini akan mengangkat percaya dirinya pemain. Sementara MU ketemu Fulham, ini tim nggak gampang juga. Cuman dan mainnya di Fulham. Ya, lihat lawan City mereka cenderung low block, bertahan. Jadi jangan sampai MU kecolongan dengan counter attack. Liverpool City ini harusnya bisa. Liverpool Southampton ini si Hasenhuttl kan baru dipecat. Jadi ini momentum untuk Liverpool untuk dapat poin. Tapi yang menarik, gue setuju Newcastle lawan Chelsea. Ini lagi perebutan Liga UCL ya. Sama ya, Arsenal MU selalu gue pantau. Coach, terima kasih, dan kita sekali lagi sebentar lagi kita akan masuk ke Piala Dunia. Ya, akhir November kita akan mulai pesta Piala Dunia. 21. Ya. 11 hari lagi. Ya, 11 hari lagi ya. Jadi ini siap-siap begadang, walaupun aja paling pertandingan paling malam itu cuma jam 2 dini hari ya. Iya, sampai jam 4. Sampai jam 4. Berbeda dulu waktu dia bermain di Amerika Latin ya. Bermain di Brazil, kita mainnya pagi-pagi ya. Jadi merusak suasana mau ke kantor. Di kantor ngantuk semua. Ya, terima kasih Next Parabola. Jangan lupa berlangganlah Next Parabola. Jika Anda ingin menyaksikan nonton Piala Dunia di sini ya. Nonton Piala Dunia, nonton IPL, nonton UCL. Gambarnya semuanya di sini. high definition. Ya, saya udah membuktikan. Bye-bye. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya.